Pak Menpora, boleh diceritakan apa saja proses yang dilalui sampai akhirnya izin untuk menggelar Piala Menpora ini dikeluarkan oleh Polri? Ya, memang permohonan izin yang disampaikan oleh PSSI dan PT LIB itu sudah beberapa kali dan eh, dengan alasan yang kuat ketika itu juga Polri belum bisa memberikan izin. Tetapi kemudian pada saat PSSI sekali lagi dan PT LIB mendatangi kami dan saya berusaha agar supaya bisa menyampaikan keinginan itu. Terus terang ini tidak mudah bagi Polri karena di satu sisi kita sedang menerapkan PPKM skala mikro Betul? dan di sisi yang lain ada satu kegiatan keolahragaan yang harus juga kita beri ruang. Nah, mencari titik temu tentu tidak bisa hanya sekali dua kali kita bertemu. Ada satu rapat koordinasi yang saya pimpin langsung. Di situ ada Polri, ada KONI, ada Satgas Covid, kemudian BPB dan PSSI dan LIB. Kita minta untuk mereka memaparkan perencanaan. Oke. Perencanaan kegiatan dari awal sampai akhir, baik turnamen pramusim maupun kompetisi. Baik. Nah, dari situ kemudian ada berbagai masukan dan itulah yang menjadi bahan oleh Polri, dipelajari, ditelaah sehingga mereka memberikan kesempatan untuk dicoba. Dalam situasi yang seperti ini, tadi Pak Kapolri menyampaikan kita beri kesempatan, tetapi kesempatan ini harus dijaga dan juga apa yang sudah dikomitmen, penerapan protokol kesehatan harus sungguh-sungguh diterapkan. Itu prosesnya, kira-kira seperti itu. Baik. Pak Zainuddin, apa alasan yang menguatkan atau menjustifikasi bahwa memang betul ada urgensi untuk menggelar Piala Menpora ini meski kita di tengah pandemi, meski kasus COVID-19 saat ini sedang tinggi? Ya, yang pertama adalah kita ini sudah hampir setahun tidak ada kompetisi. Ya, berhenti ketika bulan Maret ya. Saya ingat betul jam 7 saya membuka Liga 2 di Balikpapan dan jam 9 saya minta untuk harus dihentikan. Betapa beratnya keputusan itu harus kita ambil. Tetapi pada saat itu mulai COVID ini naik. Nah, tapi dalam perjalanan kita memahami betul dan kita sangat mendukung upaya-upaya dari pihak terkait, pemerintah tentu, untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, tetapi di lain sisi kegiatan keolahragaan ini terhenti semuanya. Maka tentu kita juga harus memikirkan jalan keluar. Kan tidak boleh kita cuma bilang tidak, tetapi jalan keluarnya apa? Nah, kalau ditanya urgensinya, kita ini sekarang sedang mempersiapkan untuk Piala Dunia. Tadinya 2021, kemudian untuk SEA Games, untuk senior dan lain sebagainya. Tanpa kompetisi ini tidak akan bisa melihat siapa yang bisa masuk di dalam tim nasional. Karena suasana kompetisi dengan latih tanding atmosfernya sangat berbeda. Itu yang dibutuhkan. Di samping itu juga banyak klub-klub yang sekarang ini bahkan sudah membubarkan klubnya dan mereka akhirnya yang hidupnya tergantung di situ juga kasihan. Itu yang akhirnya kami harus cari jalan keluar. Berarti Pak, izin yang dikeluarkan Polri untuk menyelenggarakan Piala Menpora ini kan bisa dianggap sebagai jalan keluar, jalan tengah ya Pak, angin segar bagi para pemain yang selama ini tidak bisa bertanding karena kondisi pandemi. Sekarang kan berarti syaratnya adalah bagaimana supaya perhelatan itu bisa dilaksanakan, bisa dibuktikan bahwa betul-betul protokol kesehatan diterapkan. Karena ini akan menjadi presiden untuk pertandingan-pertandingan lainnya supaya bisa diberikan izin juga. Nah, bagaimana Kemenpora akan memenuhi persyaratan protokol kesehatan selama pertandingan itu dilakukan? Ya, kita sudah mendapatkan presentase, simulasi bahkan
dari PSSI dan LIB, menurut saya itu juga sudah cukup, terutama yang di dalam lapangan ya. Jadi tidak ada penonton, tidak ada kerumunan di luar stadion, kemudian tidak ada nonton bareng. Nah, dalam rangka itu tadi siang saya bersilaturahmi dan mengumpulkan para pemilik klub Liga 1 dan Liga 2 serta pimpinan-pimpinan supporter di seluruh Indonesia secara virtual tentunya ya. Saya menyampaikan ini situasinya seperti ini, masih pandemi, tetapi kita akan carikan jalan keluar. Nah, seandainya Polri memberikan izin, maka kita harus bisa berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dari Polri ini. Oke, jadi komitmen ini memang paling dibutuhkan ya. Kerjasama dari semua pihak sangat dibutuhkan supaya pertandingan ini tetap bisa berlangsung sampai akhir. Pak, sebagian besar wilayah Jawa Bali kan sedang menerapkan PPKM Mikro. Bahkan ada wilayah-wilayah yang masuk dalam zona merah. Apakah laga tetap akan digelar meski itu di zona merah? Ya, tentu kita akan lihat ya, kita akan lihat. Saya serahkan pada PSSI dan LIB. Kita bisa memastikan kalau pemain, kemudian panitia, semua unsur pertandingan di dalam stadion itu tadi sudah dipaparkan oleh PSSI dan LIB hanya 299 orang. Dengan protokol yang kesehatan, kalau malam dia bertanding jam 9 pagi itu sudah di swab, PCR swab, semuanya. Jadi tadinya H-1 ternyata nggak bisa. Nah, yang justru yang menjadi konsentrasi kita adalah masyarakat yang di luar sana, yang di luar itu. Oleh karena itu, saya sudah minta supaya siaran langsung melalui TV itu harus open access. Semua masyarakat bisa menonton, bahkan saya minta kepada penyelenggara untuk menyiapkan live streaming supaya pakai handphone pun masyarakat bisa. Jadi dia tidak perlu datang. Nah, untuk nonton bareng juga kita larang. Nah, apabila ada, maka itu akan ada sanksi bagi penyelenggaranya dan lain sebagainya. Apa itu Pak sanksinya? Nanti PSSI dan dan LIB tentu ini tersangkut dengan panitia, kemudian klub-klub. Tapi sudah pasti bahwa kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam proposal izin, pihak kepolisian bisa menghentikan sewaktu-waktu. Itu menurut saya, karena turnamen ini kan turnamen pramusim. Untuk menuju ke kompetisi Liga 2021-2022. Nah, kalau di turnamen pramusim ini tidak punya komitmen, tidak bisa menjaga kepercayaan dari Polri, tentu Polri tidak akan mengizinkan lagi untuk yang kompetisi setelah hari raya itu.